Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Septiana dari kelas PBSI 8A. Yang terhormat Ibu Dr. Ika Arifianti MPD selaku dosen penguji ujian proposal skripsi. Perkenalkanlah saya di sini untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode pada web series Layangan Putus dan implikasinya terhadap pembelajaran teks drama kelas 11 di jenjang SMA. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang permasalahan. Latar belakang masalah dimulai dari karena adanya ilmu sosiolinguistik. Ilmu sosiolinguistik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kedudukan bahasa dalam masyarakat. Ilmu sosiolinguistik ini digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat. Jadi dalam berkomunikasi, masyarakat terdiri dari berbagai suku bangsa yang otomatis masyarakat harus menguasai berbagai bahasa. Dan lahirlah bilingualisme. Bilingualisme sendiri yaitu kemampuan masyarakat dalam menguasai dua bahasa atau lebih agar saling memahami percakapan. Nah, karena adanya bilingualisme di dalam masyarakat sering terjadi dua permasalahan sosiolinguistik yang sering dijumpai. Yang pertama ada alih kode. Alih kode sendiri yaitu proses pergantian tuturan baik antar gaya maupun ragam bahasa oleh penutur. Dan yang kedua ada campur kode. Campur kode sendiri yaitu proses pencampuran bahasa satu ke bahasa yang lain. Nah, dari alih kode dan campur kode ini saya mengambil objek web series. Web series sendiri yaitu tayangan film yang berdurasi pendek dan terdiri dari berbagai episode yang tayang di web internet. Nah, web series yang saya ambil yaitu web series Layangan Putus. Mengapa Layangan Putus? Karena di dalam web series Layangan Putus ini terdapat berbagai macam alih kode dan campur kode yang dapat kita pelajari dengan mengaitkan implikasinya terhadap teks drama di SMA. Jadi antara sosiolinguistik, kedewibahasaan, alih kode, campur kode, web series Layangan Putus, dan juga pembelajaran teks drama di kelas SMA ini sangat berkaitan erat. Kemudian yang kedua ada rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan dalam proposal saya yaitu yang pertama, bagaimana bentuk alih kode yang terdapat dalam web series Layangan Putus dan implikasinya terhadap pembelajaran teks drama di kelas 11 SMA. Dan bagaimana yang kedua, bagaimana bentuk campur kode yang terdapat dalam web series Layangan Putus dan implikasinya terhadap pembelajaran teks drama di kelas 11 SMA. Dan yang terakhir, bagaimana implikasi hasil analisis alih kode dan campur kode pada web series Layangan Putus dengan pembelajaran teks drama di kelas 11 SMA. Tujuan penelitian saya yaitu untuk mendeskripsikan bentuk alih kode dan campur kode yang terdapat dalam web series Layangan Putus dan implikasinya terhadap pembelajaran teks drama di kelas SMA, dan mendeskripsikan implikasi hasil penelitian dalam pembelajaran teks drama di kelas 11 SMA. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang terdapat dalam proposal saya ada dua. Yang pertama, manfaat teoretis. Manfaat teoretis sendiri yaitu penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca, terutama pada bidang sosiolinguistik dan berhubungan dengan alih kode dan campur kode. Kemudian manfaat teoritis yang kedua yaitu menjadi sumber referensi atau sumber acuan yang empiris atau dapat dibuktikan kebenarannya dan terpadu bagi penelitian lain. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi sekolah, meningkatkan kualitas sekolah mengenai pembelajaran teks drama. Kemudian bagi pendidik sebagai pedoman dalam mengajarkan materi teks drama di kelas 11. Kemudian bagi peserta didik untuk menjadi pedoman dalam mengikuti pembelajaran teks drama di kelas. Kemudian bagi perguruan tinggi khususnya pada mata kuliah sosiolinguistik itu dapat menjadi sumber teori atau sumber acuan. Kemudian bagi umum penelitian ini bertujuan untuk
agar masyarakat umum dapat memilah ragam dan gaya bahasa yang harus digunakan dalam sesuai dengan kondisi, tempat, dan siapa lawan tuturnya. Kemudian kita masuk ke bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Jadi dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa tinjauan pustaka atau penelitian penelitian terdahulu yang relevan atau yang ada keterkaitannya. Nah, saya mengambil dari yang pertama dari Lestari 2016 dalam skripsinya, skripsi kualitatif. Kemudian yang kedua dari Pratama, Suwandi, dan Wardani tahun 2017 dalam jurnal internasional. Yang ketiga Rohmadi dan Sadono tahun 2018 dalam jurnal nasional. Yang keempat Yusnan, Kamasia, Iye, Karim, Harsiko, dan Bugis 2018 dalam jurnal nasional. Dan yang terakhir Santoso, Darmuki, Setiono tahun 2021 dalam jurnal pendidikan nasional. Nah, kelima referensi ini sangat dibutuhkan dalam kita menulis penelitian yang akan kita tulis ini. Kemudian landasan teori yang saya gunakan dalam dua variabel, dalam ahli kode dan campur kode. Dalam ahli kode saya menggunakan landasan teori milik Rahardi. Rahardi mengemukakan bahwa ahli kode dibagi menjadi dua, yaitu ahli kode intern ke dalam atau ekstern keluar. Nah, ahli kode intern ini ahli kode yang terjadi antar bahasa daerah dalam suatu bahasa nasional. Jadi yang beralih itu hanya dialek, ragam bahasa, atau gaya bahasanya. Seperti contohnya peralihan bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Kemudian yang kedua ada ahli kode ekstern atau peralihan bahasa yang terjadi antar bahasa dasar atau bahasa nasional ke dalam bahasa asing. Seperti contohnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian yang variabel kedua yaitu campur kode, saya menggunakan teori dari Suwandi yang mengemukakan bahwa campur kode dibagi menjadi tiga. Ada campur kode ke dalam, campur kode keluar, dan campur kode campuran. Campur kode ke dalam itu campur kode dari unsur-unsur bahasa yang masih sekerabat. Campur kode keluar, campur kode ke bahasa asing, dan campur kode mixing atau campuran unsur bahasa yang diserap itu bahasanya bahasa asli dan bahasa asing itu dicampur. Kemudian yang selanjutnya kerangka berpikir sesuai dengan bagian yang sudah saya paparkan dalam file proposal, dimulai dari latar belakang, kemudian sosiolinguistik menghasilkan ahli kode dan campur kode, ahli kode menganut teori Rahardi dan campur kode menganut teori Suwandi, kemudian meneliti tentang web series, kemudian menganalisis, kemudian mengambil data dan relevansinya apa, kemudian menghasilkan waran penelitian yaitu artikel dalam jurnal nasional dan draft skripsi. Selanjutnya bab 3, jenis, tempat, dan waktu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian jenisnya deskriptif kualitatif. Jadi deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi berupa data yang empiris yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi datanya berupa gambar atau deskripsi, bukan berupa angka. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian bersifat fleksibel, tidak memerlukan waktu yang khusus. Jadi data penelitiannya ini berupa penggalan tuturan pada web series layangan putus yang dapat dikaji dan dianalisis dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya data dan sumber data. Seperti yang saya katakan tadi, data penelitian ini merupakan penggalan tuturan dalam web series layangan putus karya Beni Setiawan, dan sumber data penelitian ini berupa tuturan dialog tokoh web series layangan putus yang kemudian diklasifikasikan dalam bentuk ahli kode dan campur kode. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data yaitu melalui cara menyimak dan teknik catat. Menyimak adalah proses menangkap dan memahami pesan atau informasi sebagai bahan simakan untuk memperoleh sebuah informasi. Kemudian setelah menyimak, kita mencatat bagian-bagian penting simakan agar analisis dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya teknik analisis data dimulai dari melihat, kemudian menyimak, kemudian mencatat tuturan tokoh web series layangan putus
dan kemudian mengelompokkan datanya menjadi klasifikasi alih kode ataupun campur kode, kemudian mulai dianalisis ke dalam kartu data. Nah, satu kartu data itu berisi satu kalimat utuh jenis alih kode dan campur kode. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ika.